Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi akuntansi keberlakuan tentang perencanaan laba dan penganggaran dalam perspektif akuntansi keberlakuan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Rohmaniar Putri Ekasari dengan NIM 263, Firliana Septi Aryastantia dengan NIM 288, Karlina Febrianti dengan NIM 294, Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 295. Yang pertama, ada dilema bisnis. BIMO adalah seorang pendukung dari partisipasi manajemen dalam proses pembuatan anggaran. BIMO sangat menyadari pengaruh positif dari partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap motivasi, identifikasi, dan kesatuan. Seluruh proses penyusunan anggaran melalui partisipasi membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dari hubungan pribadi yang baik secara efisiensi dalam operasi. Dilema yang dihadapi BIMO terutama berkaitan dengan partisipasi dan peran manajemen puncak dalam membentuk lingkungan kerja. Pada akhir tahun, proses penyusunan anggaran tidak didasarkan pada panduan yang jelas, bukannya menghasilkan peningkatan efisiensi dan kerjasama, memunculkan berbagai bentuk permusuhan. Akibatnya, pengaruh positif dan partisipasi tidak terrealisasi. Dalam usaha untuk memperoleh kembali pengendalian, BIMO melangkah ke ekstrim lainnya dan mengadopsi pendekatan pengambilan keputusan otoriter dan memberikan kepada setiap manajer departemen suatu jatah produksi dan belanja yang terbatas. Bagaimanapun, beberapa hasil negatif dapat berkembang. Yang kedua, ada hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu mendatang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya, dari hari ke hari. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Yang ketiga, pengertian anggaran. Penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Yang keempat, tujuan penyusunan anggaran. Yang A, untuk menyatakan harapan dan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari keracunan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang B, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang kelima, model penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran harus menyadari bahwa kondisi perusahaan ditentukan oleh kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Jika terjadi perubahan politik, maka akan terjadi perubahan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, menentukan aktivitas bisnis dan perusahaan a priori. Dunia bisnis adalah dunia perubahan dan rasional yang berorientasi laba. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran, laba merupakan tujuan pokok organisasi bisnis. Dalam anggaran dikenal prinsip-prinsip anggaran, yaitu proses pembuatan anggaran yang harus berdasarkan pada struktur organisasi, memberi batasan tanggung jawab fungsional. Batasan tanggung jawab ini merupakan dasar dibuatnya anggaran. Yang keenam, prosedur penyusunan anggaran. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun anggaran serta pelaksanaannya adalah pemimpin perusahaan.
Hal ini dikarenakan pemimpin tertinggi perusahaanlah yang bertanggung jawab dan berwenang atas seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Tugas mempersiapkan anggaran ini dapat didelegasikan kepada bagian administrasi dan panitia anggaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Firlana Septi dengan NIM 2018310288 akan melanjutkan presentasi mengenai prosedur penyusunan anggaran. Tugas untuk menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan tergantung pada struktur masing-masing. Tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada bagian administrasi dan bagian keuangan. Yang pertama, bagian administrasi. Bagian administrasi merupakan fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu. Yang kedua adalah bagian keuangan. Bagian keuangan ini mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Fungsi dan tugas dari bagian keuangan antara lain, yang pertama, mencatat pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan. Yang kedua, membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke pemilik dan ke bagian administrasi pajak. Yang ketiga, melakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya. Yang keempat, membuat buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan. Dan yang kelima, melakukan pembayaran terhadap biaya operasional kantor. Selanjutnya adalah berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Beberapa fungsi dari anggaran adalah yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Arus informasi dari departemen ke departemen berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke tingkatan organisasi yang lebih rendah mengandung penjelasan operasional mengenai pencapaian atau deviasi anggaran. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan pusat laba. Lalu yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran yaitu yang pertama adalah tahap penetapan tujuan. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Sebagai karyawan staf, mereka bertanggung jawab untuk menginisiasi dan melakukan administrasi atas proses penyusunan anggaran dan untuk membantu karyawan lini jika diperlukan
dalam melaksanakan berbagai tugas perencanaan. Tujuan realistis yang ditetapkan melalui partisipasi yang berarti akan mempengaruhi tingkat aspirasi manajer dan karyawan secara menguntungkan. Kurangnya partisipasi atau hanya sekedar berbicara tanpa berbuat terhadap masalah itu dapat menimbulkan efek samping berupa berbagai perilaku disfungsional. Konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan adalah proses perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Lalu, yang kedua adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Anggaran menjadi tolok ukur terhadap kinerja aktual dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun anggaran atau rencana laba yaitu yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Dan yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lina Fabrianti dengan NIM 2018310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran itu memiliki berbagai fungsi anggaran seperti menetapkan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja yang dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional. Seperti yang pertama, rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri timbul karena beberapa alasan yang didasarkan pada keyakinan penyelia bahwa yang pertama, anggaran itu cenderung terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor eksternal. Kemudian yang kedua, anggaran itu mencerminkan variabel kualitatif seperti pengetahuan kerja, kualitas bahan baku, dan efisiensi mesin secara tidak memandai. Yang ketiga, anggaran itu hanya mengkonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyelia. Kemudian yang keempat, anggaran itu seringkali digunakan untuk memanipulasi penyelia, sehingga ukuran kinerja yang diidentifikasi itu seringkali dicurigai. Kemudian yang kelima, laporan anggaran itu lebih menekankan pada hasil, bukan pada alasan. Kemudian yang keenam, anggaran itu mengganggu gaya kepemimpinan penyelia. Dan ketujuh, anggaran itu cenderung lebih menekankan pada kegagalan. Kemudian yang kedua adalah resistensi. Alasan resistensi sendiri adalah didasarkan pada keyakinan penyelia bahwa anggaran memandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan ancaman terhadap status quo. Dan yang kedua, proses anggaran itu memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Kemudian yang ketiga adalah konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda, atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen yang lain. Konflik ini dapat menyebabkan orang itu lebih berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total atau keseluruhan. Situasi ini dapat menyebabkan keselarasan tujuan itu menjadi lebih sulit untuk dapat dicapai dan mengakibatkan hubungan kerja antara satu departemen dengan departemen yang lainnya itu menjadi tidak harmonis dan produktif. Untuk mengatasi hal ini, maka manajemen itu harus mengidentifikasi dan mendiagnosa apa sih penyebab dari
hubungan kerja menjadi tak harmonis dan produktif. Kemudian manajemen itu harus melakukan tindakan untuk menghilangkan konflik internal dan mengembalikan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Efek samping lain yang tidak diinginkan yang dapat berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Anggaran sendiri juga dapat menghambat inisiatif individual dan inovasi yang efektif biaya, karena metode bisnis yang telah ada dengan profitabilitas keberhasilan yang telah diketahui lebih dipilih dibandingkan dengan metode baru yang peluang keberhasilannya belum terbukti. Dengan demikian, maka individu itu seringkali tidak berani berinovasi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan sendiri itu mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam pendekatan kerja yang biasa disebut dengan budaya atau iklim organisasi yang meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, perasaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dari tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi, yaitu yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi itu dapat mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi sendiri dapat dilihat sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, dan ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Struktur organisasi ini juga mengacu pada hubungan formal dan informal antar anggota organisasi yang meliputi jumlah lapisan wewenang, jumlah kantor atau posisi yang pada setiap lapisan, tanggung jawab setiap kantor, dan prosedur untuk membuat pekerjaan dilakukan. Ukuran organisasi sendiri juga mempengaruhi struktur organisasi, di mana perusahaan kecil memiliki struktur perencanaan dan pengendalian yang relatif sederhana, karena aktivitas organisasi yang dilakukan hanya dilakukan sedikit orang. Sedangkan perusahaan besar itu harus mengembangkan struktur birokrasi yang kompleks untuk berurusan dengan administrasi dari berbagai fungsi organisasi. Kemudian yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sendiri juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi, di mana teori X dari MS Groger menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang otoritas dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian itu mengharuskan pendekatan manajer tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Teori ini sendiri mengimplementasikan bahwa anggaran akan disusun oleh manajemen puncak, controller atau direktur perencanaan, dan dikenakan pada manajemen tingkat bawah. Sedangkan teori Y dari MS Groger menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan demokratis Likert itu mendorong tingkat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan. Hepwood tahun 1974 juga membedakan antara gaya kepemimpinan yang dibatasi oleh anggaran dengan yang sadar akan laba, di mana pemimpin yang dibatasi oleh anggaran itu akan mengevaluasi bawahannya berdasarkan seberapa baik tujuan jangka pendek yang akan dicapai. Sedangkan pemimpinan yang sadar akan laba itu lebih memperhatikan kesuksesan jangka panjang dan tidak terlalu menekankan pada kepatuhan yang kaku pada anggaran sekarang. Nah, untuk mempraktikkan gaya kepatuhan, memperhatikan gaya kepemimpinan secara efektif, maka manajer atau atasan itu juga harus memperhatikan dan menyesuaikan tingkat perkembangan bawahannya. Ada 4 jenis perkembangan bawahan, yaitu yang pertama, bawahan yang memiliki kecakapan rendah dan komitmen tinggi. Yang kedua, bawahan yang memiliki sedikit kecakapan dan komitmen rendah. Yang ketiga, bawahan yang memiliki kecakapan tinggi dan komitmen bervariasi. Dan yang keempat, bawahan yang memiliki kecakapan tinggi dan komitmen tinggi. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas lingkungan organisasi. Jadi faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal, yang meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Di mana lingkungan yang stabil itu memiliki resiko yang terbatas
dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Sedangkan lingkungan yang berubah dengan cepat itu menghasilkan situasi yang berisiko tinggi. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 2018310295 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Di tahap penetapan tujuan ini penting untuk diingat bahwa orang-orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Orang-orang dalam organisasi juga bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Dengan demikian, di fase penetapan tujuan dari perencanaan penuh dengan kekurangan dalam perilaku. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atasnya ke arah tertentu atau untuk menahannya dari yang lain. Lalu selanjutnya ada keselarasan tujuan. Jadi masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan itu mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunitnya atau seperti divisi atau departemen, dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Namun jika keselarasan tujuan ini tidak diterapkan, maka berbagai masalah dapat berkembang. Manajer dari subunit yang berbeda mungkin bekerja untuk tujuan yang saling bersaing. Semangat persaingan dapat menggantikan semangat untuk bekerja sama, atau perasaan putus asa dapat menyerap ke dalam tingkat manajerial. Lalu yang selanjutnya ada partisipasi. Jadi di dalam partisipasi ini, proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Jadi dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja. Lalu untuk selanjutnya ada manfaat partisipasi. Di dalam manfaat partisipasi ini, yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi yang berarti juga meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Proses ini disebut dengan internalisasi tujuan. Lalu selanjutnya ada batasan dan permasalahan partisipasi. Jadi dalam partisipasi dalam penetapan tujuan itu pasti mempunyai keterbatasan tersendiri. Jadi pada proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki
konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Jadi sebagai contoh, para manajer bias memasukkan slack organisasional ke dalam anggaran mereka. Slack adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar diperuntukkan bagi tugas tersebut. Jadi dengan kata lain, slack adalah penggelembungan anggaran. Beberapa orang berargumentasi bahwa sejumlah kecil slack diperlukan karena mengurangi sebagian tekanan dan memungkinkan perpaduannya tujuan pribadi dan organisasi, sehingga membuat keselarasan tujuan lebih mungkin terjadi. Tetapi slack yang berlebihan jelas merugikan kepentingan organisasi. Lalu selanjutnya ada tahap implementasi. Jadi setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasi ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Cetak biru untuk tindakan di tingkat perusahaan ini kemudian disetujui oleh Presiden Direktur atau Dewan Komisaris Anggaran tersebut, kemudian diimplementasikan melalui komunikasi karyawan kunci dalam organisasi. Hal ini menginformasikan kepada mengenai harapan manajemen alokasi sumber daya, kuota produksi, dan tenggang waktu. Jadi tahap implementasi ini ada dua. Yang pertama ada pengkomunikasian anggaran. Controller atau perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dapat dicapai dengan mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Hal ini biasanya disebut sebagai menjual anggaran ke bawah. Banyak masalah komunikasi yang kompleks dalam berkembang dalam tugas menjual ini karena pesan tersebut harus dipahami oleh orang yang memiliki latar belakang dan pelatihan yang beragam serta yang bekerja ditingkatkan oleh organisasi yang berbeda. Untuk menghilangkan beberapa dari masalah potensial, controller harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran yang dapat dipahami bagi setiap subunit organisasi. Lalu selanjutnya ada kerjasama organisasi. Jadi kan jika tahap implementasi anggaran ini berhasil, itu membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan sangat hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan akan keterlibatan dan nilai penting mereka sendiri dalam konteks anggota keseluruhan. Hal ini juga memperlihatkan tugas-tugas yang saling berhubungan yang menyusun seluruh aktivitas organisasi dan mengungkapkan peran yang dimainkan oleh masing-masing subunit. Direktur Perencanaan sebaiknya mempertimbangkan sepenuhnya bahwa konflik yang muncul dalam kelompok dapat mengurangi kerjasama antar subunit. Lalu ada tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Jadi di tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, itu kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran. Di tahap pengendalian dan evaluasi kinerja ini terdapat laporan kinerja. Jadi untuk mempertahankan kendali atas biaya dan
Dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Pentingnya dikomunikasikan berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi empiris. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong pada moral karyawan. Jadi, evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Dengan demikian, umpan balik kinerja secara periodik memicu perasaan subjektif akan keberhasilan atau kegagalan. Laporan kinerja juga dapat mendorong karyawan untuk merasakan tekanan, kegelisahan, iri hati, kemarahan, kecil hati, penyesalan, kegembiraan, dan seterusnya. Harus ditekankan bahwa perasaan sukses atau gagal yang dipicu oleh laporan tersebut adalah pada kenyataan subjektif. Terima kasih. Selanjutnya untuk review artikel akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kelina Febrianti dengan NIM 2018310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai review artikel yang berjudul Pengendalian Manajemen Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran, yang ditulis oleh Rispanto pada Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan volume 10 nomor 1 tahun 2010 pada halaman 59 sampai 65. Pendahuluan dari artikel ini terdiri dari masalah dan tujuan penelitian. Masalah dari artikel ini adalah akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis terkait erat dengan aspek-aspek keperilakuan para pengambil keputusan. Sebagai bagian dari ilmu keperilakuan, ini terdiri dari teori-teori akuntansi perilakuan yang dikembangkan melalui riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Argyris pada tahun 1952 mulai mengadakan riset yang menghubungkan akuntansi dengan aspek keperilakuan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengupas secara konseptual tentang pengendalian manajemen kontrol yang terfokus pada aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmaniar Putra Ekasari dengan NIM 263. Di sini saya akan menjelaskan review artikel tentang landasan teoritis yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Anggaran terkait dengan angka-angka dan estimasi serta menghubungkannya dengan hal yang berkaitan dengan keuangan. Anggaran bersifat teknis, tetapi unsur manusia yang paling berperan, manusia yang membuat anggaran dan manusia pula yang akan melaksanakannya. Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap manusia. Aspek perilaku yang terkait dengan anggaran merujuk pada perilaku manusia yang terlibat pada proses penyusunan anggaran. Adanya anggaran mengakibatkan manusia membatasi tindakannya. Anggaran pula yang menyebabkan kinerja selalu dan secara kontinu dipantau serta dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini pula yang mengakibatkan timbulnya tekanan manajer seringkali menghadapi permasalahan akibat adanya penyimpangan anggaran. Seperti misalnya timbulnya over atau under budget, penyimpangan dari anggaran yang ditetapkan, dan sebagainya. Akibatnya anggaran kemudian dianggap sebagai suatu yang dapat menghambat atau mengancam karir. Dengan demikian, anggaran mempengaruhi perilaku manusia. Manajemen harus selalu menyadari bahwa dimensi manusia dalam penganggaran merupakan faktor kunci. Mudah bagi manajer untuk menguasai aspek teknis dari program anggaran, tetapi tidak mudah dalam memasukkan aspek perilaku manusia.
Manajemen harus ingat bahwa maksud penyusunan anggaran adalah untuk memotivasi karyawan dan mengkoordinasi aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, aspek keperilakuan pada proses penyusunan anggaran. 3 tahap utama proses penyusunan anggaran. Yang ke-1, penetapan tujuan. Penetapan tujuan, aspek keperilakuan yang harus diperhatikan pada tahap penetapan tujuan adalah seluruh aspek perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Yang kedua, implementasi. Implementasi, aspek keperilakuan yang harus diperhatikan pada tahap implementasi adalah seluruh aspek perencanaan yang meliputi komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Yang ketiga, pengendalian evaluasi kinerja. Pengendalian dan evaluasi kinerja, aspek keperilakuan yang harus diperhatikan pada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja adalah kebijakan, sikap, tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja, dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, konsekuensi difungsional dari proses penyusunan anggaran. Seperti telah dikemukakan bahwa penyusunan anggaran sangat terkait dengan unsur manusia. Proses penyusunannya pun tidak dapat terlepas dari berbagai konsekuensi disfungsional, seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya, anggaran memang ditetapkan pada awal periode. Pada pelaksanaannya, anggaran bisa berubah sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, anggaran tetap merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. 1. Resistensi. Meskipun pada awalnya anggaran telah disepakati bersama dan digunakan secara luas, namun mungkin ditolak oleh banyak anggota organisasi. Alasan penolakan ini antara lain: yang A, anggaran membawa perubahan. Dengan demikian, mengancam status penting bagi manajemen untuk mengatasi penolakan, untuk berubah ini dan berhasil memberikan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang B, proses anggaran membutuhkan perhatian lebih dan menyita banyak waktu. Sebagian besar manajer atau penyelia merasa gerah dengan adanya kebutuhan perhatian dari waktu ini yang menyebabkan besarnya tanggung jawab hari ke hari. Oleh karena itu, umumnya mereka tidak ingin terlibat dalam proses penyusunan anggaran ini. Yang kedua, konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antara individu-individu pada berbagai tingkatan organisasi. Konflik internal dapat berkembang sebagai dampak dari interaksi-interaksi tersebut. Konflik internal bisa saja terjadi sebagai hasil dari laporan kinerja yang tidak objektif, atau diperbandingkan antara kinerja satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala umum dan adanya konflik internal adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar individu ataupun kerjasama antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal menimbulkan persaingan dan permusuhan dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, ada efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran dapat menghasilkan efek-efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah muncul kelompok-kelompok informal kecil
yang bertujuan menggagalkan pencapaian sasaran-sasaran anggaran. Kelompok-kelompok informal pada awalnya dibentuk untuk memerangi konflik internal dan tekanan yang muncul akibat adanya anggaran. Hal ini tentu saja berlawanan dengan tujuan organisasi. Sebagai akibatnya, aktivitas mereka justru berlawanan dengan tujuan semula, yaitu mengurangi konflik internal tersebut. Penting bagi manajer untuk membuat pertimbangan-pertimbangan cermat yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek samping yang diharapkan, agar anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran harus mengetahui manfaat anggaran sebagai alat positif untuk melancarkan kegiatan organisasi. Lebih baik memandang anggaran sebagai suatu alat untuk memotivasi karyawan untuk menerima anggaran sebagai alat untuk membangun keselarasan tujuan individu dan organisasi, serta sebagai standar kinerja yang memberikan keuntungan bagi seluruh anggota organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Filana Septi dengan NIM 2018310288 akan melanjutkan presentasi review artikel mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah teknis analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama penetapan target, yang kedua implementasi, dan yang ketiga pengendalian dan kebijakan evaluasi kinerja. Lalu yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa aspek keperilakuan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan laba dan penganggaran. Aspek perilaku yang terkait dengan anggaran mengacu pada perilaku manusia yang bersangkutan pada proses penyusunan anggaran yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap penetapan target meliputi partisipasi sesuai target dan komitmen, lalu tahap implementasi meliputi komunikasi, kerjasama, dan koordinasi, dan tahap pengendalian dan kebijakan evaluasi kinerja meliputi sikap, tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja, dan tindak lanjutnya terhadap penyimpangan yang terjadi. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan aspek keperilakuan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan laba dan penganggaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.